Oke, kali ini aku mau review custom ROM Oxygen OS 11 versi 2.5.5 dari Dark Elixir ya, Ari Saha. Port dari OnePlus 9R. Jengloknya kayak gitu, kalian bisa baca sendiri. Terus ada notisnya yang penting di situ ya. Untuk booknya WFD. WFD itu apa ya? Apa ya wake for display lah. Pokoknya yang tahu komen aja, ntar aku nggak tahu. Oke, jadi untuk bloatware-nya itu dikit banget, kecuali Magisk sama Swift Backup ya. Jadi cuma segini doang dan nggak ada pemutar video, nggak ada galeri, jadi harus install sendiri. Ini baratnya kita mau beli bakso, cuma dikasih mie sama pentolnya doang dan kita disuruh bumbuin, suruh ngelengkapin sendiri. Wow, keren. Tapi nggak apa-apa ya. Ini kesan pertamanya itu smooth banget guys. Oke, langsung aja kita masuk ke menu settingnya. Yang pertama kita cek dulu di bagian wifi dan networknya. Dan ternyata untuk private network tipe ini nggak bisa kita klik ya guys, kayak gitu. Apa mungkin gara-gara perekam videonya atau perekam layarnya, aku nggak tahu juga. Yang jelas sudah ada hotspot tethering dan belum support buat tethering VPN. Di sini juga sudah ada private DNS. Terus di bawahnya ada menu display kayak gini tampilannya. Untuk sleepnya aku ubah ke 1 menit. Ke advance nya ini udah refresh rate 120 Hz ya. Tapi ini real apa enggak aku nggak tahu, kayak kemungkinannya sih ini fake ya. Terus ada app buat full screen, nanti bakalan kita cek lagi ya. Kemudian untuk fix notes-nya, biar note-nya ini enggak ada tompelnya, kalian bisa menuju ke setting, kemudian di about phone, terus di build number ini kalian tap terus buat ngaktifin opsi pengembang ya, atau developer option. Kemudian kita back, lalu kita ke sistem, kita klik developer option, terus kita cari di bagian display cutot ya, namanya display cutot. Kita cari-cari dulu. Nah ini dia display cutotnya, kalian pilih yang not killer ya. Nah sudah not killer gitu, nanti untuk notnya atau tompelnya bakalan hilang guys. Kemudian di bawahnya tadi, di bawahnya advance tadi ada vibrant color effect. Jadi ini kalau kita aktifin kemungkinan untuk colornya lebih hidup gitu ya. Tapi ya nggak tahu juga sih. Ada vision comfort, aku nggak tahu ini buat apa. Reading mode, dark mode, ada ambient display. Ini sebaiknya kita matiin ya, biar baterainya lebih irit. Terus untuk status bar seperti ini tampilannya. Untuk nampilin baterai presentasi sama networknya di sini guys ya. Kemudian untuk waktunya udah biarin aja kayak gini. Terus icon manajernya kayak gitu ya. Kemudian di bawahnya ada menu customisasinya, kalian bisa atur buat tampilannya di sini guys. Untuk wallpapernya kalian bisa pilih sendiri. Terus tampilan jamnya ini harus di turn on ambient displaynya dulu ya, kalau misalkan mau pilih untuk jamnya di sini guys. Nah ini dia. Kemudian ada menu fingerprint di layar, tapi ini jelas fake ya, karena di Redmi Note 5 kan nggak support. Untuk yang lain kalian bisa sesuaikan sendiri, tampilannya kayak gini ya. Fontnya cuma ada 2. Terus di bawahnya ada sound dan vibration. Di bagian sistem sound kita cek dulu untuk touchnya sama dial, ini kita hapus saja, sama screenshot sekalian kita disable. Kemudian ada Dolby Atmos di sini. Kalian nanti bisa setting sendiri, aku nggak suka sih pakai Dolby ya, nggak terlalu paham. Kemudian ada menu button dan gestur kayak gini tampilannya. Di bagian navigasinya coba kita ubah tombol back home recentnya ya guys. Di navigasi gesturnya ini kalau pakai navigasi, aku suka pakai tombol sih ya, kayak gini. Terus untuk ngubah letaknya kita bisa swipe butonnya di sini ya. Tombol back home recentnya berubah letaknya guys. Kemudian di menu security tampilannya kayak gini, ada pin, fingerprint sama face unlock. Kemudian ada menu baterai, tinggal kita klik aja di view detailnya di sini. Terus untuk menunya ada baterai optimization, baterai optimization. Ada advance juga.
kalian bisa atur sesuai selera mau dibikin kayak gimana. Aku sih terus terang nggak terlalu paham ya. Kemudian untuk storage-nya kayak gini tampilannya. Sistem kena 12 GB. Padahal aplikasinya dikit ya. Tapi nggak tahu kenapa kena segitu banyaknya. Terus ada menu utility. Ini apa ini? Menu utility ada quick launch, parallel. Oh, app locker ada di sini ternyata, guys. Terus ada menu paralel tadi ya buat duplikat aplikasi. Ada menu sistem. Untuk bahasa tadi kayaknya sudah ada bahasa Indonesianya deh. Ini sudah ada bahasa Indonesia ya. Terus yang aku suka di sini ada menu rambus ya. Ada menu rambus seperti ini. Fungsinya ya tentu aja berkaitan sama RAM gitu ya, buat ngatur manajemen RAM-nya biar lebih irit, guys. Terus dari tadi belum cek di about phone ya. Never settle kayak gini tampilannya. Untuk kameranya sama screen nggak kedetek. Device name OnePlus 9R. Terus Androidnya 11. Kernel bawaannya Diageo V13 ya. Ini untuk Dark Elixir selalu pakai yang ini ya kebanyakan. Kemudian di bagian menu settingnya kayak gini, guys ya. Ini belum aku pilih-pilih. Untuk menunya nggak terlalu banyak sih, jadi biarin gini aja. Kita coba aktifin hotspot sama wifi secara berbarengan. Hotspotnya sudah hidup ya di situ, dan wifi-nya juga masih tetap hidup, guys. Jadi bisa jalan bareng. Kemudian ada aplikasi Game Space-nya ya di sini. Jadi kita cek aja untuk aplikasi Game Space ini kayak gimana tampilannya. Kalau pakai Game Space lebih enak apa enggak ya? Ya aku sih mau nyoba dulu sekaligus nanti mau dites hasil skor Antutu sama CPU throttling-nya ya. Kemudian untuk kernelnya di sini aku ganti, guys ya, karena untuk kernel bawaannya itu nggak enak dan panas, guys. Aku jadi ngeri gitu loh. Aku ganti aja pakai kernel Mystic andalanku ya, Mystic EAS 8.2, karena aku pikir ini adalah kernel yang bikin adem ya. Ini udah paling adem dan stabil. Terus aku cek di CPU throttling-nya. Yang pertama pakai kernel bawaannya, pakai Diageo versi 13, itu hasilnya kayak gini. Kemudian begitu aku ganti pakai Mystic yang 82, hasilnya kayak gini. Jauh lebih oke kan yang Mystic 8.2. Dan yang tadinya itu kerasa lebih cepat anget baterainya, setelah pakai Mystic ini jadi lumayan lebih adem. Cuman untuk hasil skor Antutunya nggak begitu tinggi ya. Dia cuman dapat 152.000 sekian, padahal biasanya itu bisa sampai 165 ke atas ya. Padahal ini yang EAS loh. Dan untuk suhunya di sini kalian bisa lihat 40 derajat Celcius ya, guys, karena yaitu tadi ini udah bawaan ROM. Jadi ROM-nya ini emang kayaknya anget ya, lebih anget dari ROM-ROM sebelum-sebelumnya yang sudah aku review. Ya nanti kalian bisa ganti aja lah kernelnya pakai kernel andalan kalian atau bisa pakai Mystic andalanku ini. Terus untuk fitur yang lain yang aku suka di custom ROM ini adalah waktu kita klik tahan di recent aplikasi ada menu lock-nya ya kayak di MIUI. Dan aku suka banget, guys, menu yang ini karena waktu kita clear all kayak gini, waktu kita clear all gini ya, itu nggak kehapus, guys, yang sudah kita kunci. Terus berikutnya soal bug nih. Soal bug ada di bagian screenshot ya. Jadi kalau kita habis screenshot layar, itu layarnya tiba-tiba stuck, nggak bisa diapa-apain, dan yang berfungsi cuma tombol back home recent doang. Terus untuk cara ngatasinya aku biasanya ya di restart HP-nya, guys, ditekan tombol power gitu. Selain itu ya nggak bisa, udah aku matiin hidupin HP-nya juga nggak bisa, jadi harus restart. Kalau nggak di restart nggak bisa diapa-apain layarnya. Ya wes, mungkin gitu aja dulu untuk review kali ini, semoga bisa mencerahkan. Kalau ada tambahan unek-unek kalian bisa tulis di kolom komentar. Buat yang pengen download silahkan join di grupnya Dark Elixir ya, nanti linknya bakalan aku taruh di deskripsi atau mungkin ada di kolom komentar, silahkan cek-cek aja. Makasih udah nonton, maaf kalau ada salah-salah kata dalam penyampaian. Akhir kata Bang Gundul pamit undur diri dan kita bakal ketemu lagi di next video. See you, bye bye.